Yevgeny Prigozhin, pemimpin tentara bayaran Rusia, Wagner, yang tewas dalam kecelakaan pesawat di Rusia pada Rabu 23 Agustus 2023. Prigozhin dan Wagner sempat menjadi sorotan dunia kala berbalik arah menyerang Rusia di tengah-tengah serangan balik yang dilakukan oleh Ukraina. Sosok Prigozhin selalu tampak garang di balik pakaian militer yang selalu dipakainya. Tapi tak banyak orang yang tahu, jauh sebelum memimpin grup Wagner, Prigozhin sempat merasakan lika-liku kehidupan. Prigozhin pernah menjadi penjual hotdog dan dia pernah dijebloskan ke dalam penjara buntut dari kasus kejahatan yang pernah Prigozhin lakukan. Lantas, seperti apa sosok Prigozhin? Yevgeny Viktorovich Prigozhin, atau yang biasa dikenal dengan Prigozhin, lahir pada 1 Juni 1961 di Leningrad yang saat ini bernama Saint Petersburg, Rusia. Prigozhin merupakan anak tunggal dari seorang insinyur pertambangan bernama Viktor Yevgenyevich Prigozhin dengan seorang perawat bernama Violeta Kirovna Prigozhina. Namun, sang ayah telah meninggal sejak Prigozhin masih muda. Prigozhin kemudian dikirim ke Akademi Olahraga untuk mempelajari olahraga ski lintas alam atau cross-country skiing. Sayangnya, Prigozhin muda tidak berhasil menjadi atlet profesional. Setelah menyelesaikan pendidikan, Prigozhin malah bergabung dengan sekelompok penjahat kelas teri di negaranya. Masa muda Prigozhin diwarnai dengan aksi kriminal dan pengalaman di penjara. Berdasarkan laporan dari dokumen pengadilan pada 1981, Prigozhin yang saat itu berusia 18 tahun terlibat perampokan anting-anting emas milik seorang wanita. Prigozhin melancarkan aksi itu bersama ketiga temannya. Perampokan itu merupakan salah satu dari banyak aksi kejahatan kelas teri yang pernah dilakukan oleh Prigozhin di Saint Petersburg. Akibatnya, Prigozhin dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dan menghabiskan hari-harinya di balik jeruji besi. Pada 1988, Mahkamah Agung Uni Soviet mengurangi hukuman Prigozhin menjadi 10 tahun. Setelah bebas, Prigozhin melanjutkan studinya di Institut Kimia dan Farmasi Leningrad. Sayangnya, Prigozhin gagal dalam menyelesaikan masa studi tersebut. Pada 1990, Prigozhin bertahan hidup di tengah kondisi negara yang saat itu sedang sekarat dengan cara sederhana, yaitu berjualan hotdog bersama ibu dan ayah tirinya. Tidak lama dari usaha hotdog, Prigozhin menjalani bisnis toko kelontong di Saint Petersburg. Salah satu seorang pengusaha yang mengenal Prigozhin kala itu memberikan kesaksian bahwa Prigozhin merupakan sosok yang pandai bergaul. Hingga pada 1995, Prigozhin memutuskan untuk mengajak mitra bisnisnya, Tony Gear, untuk membuka sebuah restoran. Tony Gear merupakan seorang administrator hotel yang sebelumnya bekerja di The Savoy, hotel mewah di Inggris. Seiring berjalannya waktu, banyak pelanggan yang terpikat dengan hidangan restoran Prigozhin. Restoran itu pun menjadi tempat makan paling mewah di kota tersebut. Banyak bintang pop dan pengusaha yang menjadi pelanggan di restoran Prigozhin. Terlebih lagi, Vladimir Putin yang kala itu masih menjabat sebagai wakil wali kota Saint Petersburg sering berkunjung bersama dengan wali kota Anatoly Sobchak. Disitulah Prigozhin kenal dengan Putin. Prigozhin pandai dalam memanfaatkan hubungan dekat dengan elit politik. Bisnis Prigozhin berkembang pesat setelah Putin menjadi presiden Rusia. Bisnis catering yang Prigozhin bangun pada 1990-an pernah dianugerahi kontrak eksklusif dari pemerintah. Bahkan, Prigozhin mendapatkan tawaran untuk menyiapkan hidangan makan malam kenegaraan termasuk upacara pelantikan Putin. Berkat kontrak mewah tersebut, Prigozhin mendapatkan julukan Koki Putin. Prigozhin tak membatasi ambisi karirnya hanya pada bidang makanan. Pria dengan julukan Koki Putin itu bertransformasi menjadi panglima perang. Prigozhin dinilai sebagai sosok panglima perang yang brutal setelah gerakan separatis pro-Rusia pada 2014 di Donbas, Ukraina Timur.
Lantas, Prigozhin mendirikan grup Wagner yang merupakan sebuah perusahaan tentara bayaran. Markas Wagner sendiri berada di Saint Petersburg, Rusia. Perusahaan tentara bayaran milik Prigozhin itu beberapa kali membantu tentara Rusia berperang. Tak hanya bekerja untuk Rusia, grup Wagner juga beroperasi di beberapa negara lainnya. Pada 2015, grup Wagner mulai beroperasi di Suriah. Kelompok tersebut berperang bersama pasukan pro-pemerintah dan turut serta menjaga ladang minyak. Grup Wagner juga aktif di Libya sejak 2016 dengan memberikan dukungan untuk pasukan yang setia kepada Jenderal Khalifa Haftar. Pada 2017, perusahaan tentara bayaran milik Prigozhin itu menjaga tambang berlian di Republik Afrika Tengah. Dilaporkan, grup Wagner juga menjaga tambang emas di Sudan. Sampai pada 2020, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan bahwa Wagner bertindak sebagai kedok di negara-negara tersebut. Amerika Serikat menganggap tujuan Wagner sebenarnya adalah hanya untuk kemajuan perusahaan pertambangan milik Prigozhin seperti M-Invest dan Lobaye Invest. Lalu, Amerika Serikat pun menjatuhi sanksi kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Meski begitu, kiprah Wagner tak berhenti. Wagner diundang oleh pemerintah Mali di Afrika Barat untuk melindungi mereka dari serangan kelompok-kelompok militan Islam. Kedatangannya pada 2021 itu pun lantas mempengaruhi keputusan Prancis untuk menarik pasukan keluar dari sana. Pada Juni 2023, Prigozhin dan grup Wagner membelot dari pemerintah Rusia. Padahal, Prigozhin dan grup Wagner dinilai menjadi bagian kubu pro-Rusia sejak 2014 dan sering membantu Rusia dalam melawan Ukraina. Saat itu, Prigozhin mengeklaim bahwa pemberontakan dilakukan karena tentara Rusia menyerang kamp Wagner dan membunuh anak buahnya. Sampai pada 23 Juni 2023, Prigozhin merilis sebuah video yang menyerukan pemberontakan melawan pemimpin militer Rusia. Mengetahui video tersebut, Badan Keamanan FSB Rusia bergerak membuka kasus pidana terhadap Prigozhin. Hingga akhirnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Prigozhin melakukan pengkhianatan dan menikam Rusia dari belakang. Aksi pemberontakan antara grup Wagner dan tentara Rusia berlangsung dengan tumpah darah. Prigozhin pun memerintahkan pasukannya untuk mundur dan kembali ke markas. Kelompok Prigozhin juga mengosongkan markas militer yang berhasil direbut di Rostov-on-Don, Rusia. Pemerintah Rusia pun tidak menuntutnya, sementara pasukan Wagner yang tidak terlibat dalam aksi itu ditawari kontrak militer oleh pemerintah Rusia. Prigozhin dilaporkan tewas dalam kecelakaan pesawat di utara ibu kota Rusia pada Rabu 23 Agustus 2023. Tentu kabar tersebut mengejutkan berbagai pihak dan menimbulkan banyak spekulasi. Pada Minggu 27 Agustus 2023, Komite Investigasi Rusia mengonfirmasi bahwa pemimpin Wagner, Prigozhin, benar dinyatakan tewas. Juru bicara Komite Investigasi Rusia, Svetlana Petrienko, menyatakan hasil uji forensik dari 10 jenazah yang ditemukan di TKP sesuai dengan daftar manifest penerbangan pesawat yang jatuh itu. Namun, tim investigasi tidak menjelaskan lebih lanjut apa penyebab dari kecelakaan pesawat yang menewaskan Prigozhin. Sampai saat ini, juga belum dipastikan bagaimana langkah Wagner ke depan sepeninggalan Prigozhin.